Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukanlah hal yang baru lagi ketika kita melihat pasangan remaja putra dan putri di pinggir jalan, di kafe, restoran, jembatan, atau di mana saja. Mereka nampak asik mengumbar yang katanya disebut sebagai sesuatu yang mesra itu. Menunjukkan betapa bahagianya mereka saling memiliki satu sama lain di balik sebuah yang katanya jalinan hubungan yang bernama pacaran. Tidak segan oleh mereka berdua-duaan baik di tempat umum bahkan di tempat yang jauh dari keramaian. Padahal Rasulullah SAW bersabda yang artinya, tidak boleh antara laki-laki dan wanita berduaan kecuali disertai oleh muhrimnya. Dan seorang wanita tidak boleh bepergian kecuali ditemani oleh muhrimnya. Hadis riwayat Muslim. Harusnya diketahui bahwa pacaran tidak lain adalah perbuatan dosa yang ujungnya akan mendekati kepada zina yang merupakan dosa besar. Namun sebelum lanjut, bagi Anda yang belum subscribe, tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video kami selanjutnya. Hukum pacaran dalam Islam. Tidak pernah dibenarkan adanya hubungan pacaran di dalam Islam. Justru sebaliknya, Islam melarang adanya pacaran di antara mereka yang bukan muhrim karena dapat menimbulkan berbagai fitnah dan dosa. Dalam Islam, pacaran adalah haram. Oleh sebab itu Islam mengatur hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam dua hal, yakni 1. Hubungan mahram. Yang dimaksud dengan hubungan mahram seperti antara ayah dan anak perempuannya, kakak laki-laki dengan adik perempuannya atau sebaliknya. Oleh karena yang mahram berarti sah-sah saja untuk berduaan dalam artian baik dengan lawan jenis. Sebab dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 23 disebutkan bahwa mahram yang tidak boleh dinikahi daripada seorang laki-laki adalah ibu, nenek, saudara perempuan kandung maupun si ayah, bibi dari ibu maupun ayah, keponakan dari saudara kandung maupun sebapak, anak perempuan anak kandung maupun tiri, ibu susu, saudara sepersusuan, ibu mertua, dan menantu perempuan. Dalam hubungan yang mahram, wanita boleh tidak memakai jilbab tapi bukan mempertontonkan auratnya. 2. Hubungan non-mahram. Selain daripada mahram, artinya laki-laki dibolehkan untuk menikahi perempuan tersebut. Namun terdapat larangan baginya jika berdua-duaan, melihat langsung, atau bersentuhan dengan perempuan yang bukan mahramnya. Untuk perempuan harus menggunakan jilbab dan menutup seluruh auratnya jika berada di sekitar laki-laki yang bukan mahramnya tersebut. Bahaya pacaran dalam agama Islam. Islam melarang pacaran bukan tanpa sebab. Pacaran itu selain daripada mendekati zina yang merupakan dosa besar, juga bisa menimbulkan berbagai macam bahaya yang semuanya tidak hanya akan merugikan diri sendiri tetapi juga orang lain. 1. Mendekati zina. Ini merupakan bahaya yang pasti disebabkan oleh pacaran. Laki-laki diharuskan menjaga pandangannya dari perempuan, dan perempuan pun harus sadar diri akan keberadaannya di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Hadis dari Abdullah bin Buraidah dari ayahnya mengatakan, Rasulullah SAW berkata kepada Ali, "Hai Ali, janganlah ikuti pandangan pertama dengan pandangan kedua, karena pandangan yang pertama untukmu dimaafkan, dan pandangan kedua tidak untukmu, tidak dimaafkan." Hadis riwayat Abu Daud. Bahkan jika ada yang mengaku pacaran dalam jarak jauh atau yang lebih dikenal dengan LDR, sama saja perkaranya. Zina bukan berarti bertemu lantas melakukan hubungan intim tanpa ada ikatan pernikahan. Bahkan ketika si laki-laki mengirim pesan pendek kepada si perempuan, itu juga mendekati zina. Bisa jadi sudah termasuk dalam zina hati dan pikiran, memikirkan betapa bahagianya saat mengirimkan pesan tersebut sambil membayangkan wajah satu sama lain, bertambah lagi dosanya. 2. Menghilangkan konsentrasi. Ada yang bilang pacaran itu bisa menjadi penyemangat untuk belajar atau bekerja. Sungguh salah pemikiran yang demikian. Nyatanya, pacaran itu hanya menguras otak dan membiarkan konsentrasi. Fokus belajar justru hilang dan pekerjaan jadi terabaikan. Pacaran itu tidak mudah, sebab melibatkan dua kepala, bahkan bisa 3, 4, dan seterusnya. Dengan prioritas utama adalah bagaimana caranya membahagiakan si pacar. Akibatnya, berbagai cara dilakukan hanya demi membuat senang satu sama lain. Rela meninggalkan pekerjaan dan membuang waktu belajar hanya demi menemani sang pacar pergi jalan-jalan. Jika suatu saat terjadi yang namanya perselisihan, justru akan memicu stres yang menyebabkan semangat belajar menjadi hilang. 3. Menyebabkan banyak kerugian. Salah satu bagian dari budaya pacaran itu adalah usahanya memberikan kebahagiaan bagi pasangan padahal tanpa ia sadari itu hanya sia-sia. Rela menghabiskan waktu, uang dan harapan hanya demi seseorang yang bahkan belum tentu adalah jodohnya. Padahal lebih baik jika waktu itu digunakan untuk beribadah dan lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 4.
Mengganggu kehidupan bermasyarakat. Orang yang berpacaran sering meresahkan masyarakat dan menimbulkan berbagai fitnah, terutama mereka yang sering berdua-duaan di tempat sepi, misalnya di dalam kos-kosan. Sering kita mendengar adanya penggerebekan kos mesum dan menimbulkan banyak pasangan yang tidak sah tertangkap. Di dalam kehidupan bermasyarakat, ini benar-benar merusak moral dan akan menjadi contoh yang teramat buruk bagi anak-anak yang melihatnya. Terkhusus bagi remaja yang sudah terjerumus dalam budaya berpacaran tersebut, berikut adalah bahaya yang semestinya mereka dan orang tua ketahui agar segera bisa meninggalkan perilaku tersebut. Juga bagi remaja yang tidak melakukannya, agar semakin berhati-hati agar tidak terjerumus. 1. Mudah terjerumus ke perzinahan. Seringkali remaja akan menyangkal bahwa mereka tidak akan melakukan hal-hal yang demikian. Mereka akan berpacaran yang sehat, padahal tidak ada berpacaran yang sehat kecuali setelah menikah. Bagaimanapun juga, pacaran adalah perbuatan dosa. Setiap manusia yang berbuat dosa, iblis adalah temannya. Sehingga kemanapun ia berpijak, akan ada iblis yang senantiasa menemani dan membisikkannya rayuan-rayuan kemaksiatan, sehingga ia semakin terlena dalam berbuat dosa. Awalnya hanya berpandangan, kemudian berpegangan tangan, mulai berdua, dan akhirnya melakukan hal yang tidak sepantasnya untuk dilakukan. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, tercatat atas anak Adam nasibnya dari perzinahan dan dia pasti mengalaminya. Kedua mata jinanya melihat, kedua telinga jinanya mendengar, lidah jinanya bicara, tangan jinanya memaksa, memegang dengan keras, kaki jinanya melangkah, berjalan, dan hati yang berhasrat dan berharap. Semua itu dibenarkan direalisasikan oleh kelamin atau digagalkan. Hadis riwayat Bukhari. 2. Melemahkan iman. Sudah dari akarnya bahwa pacaran itu dosa. Setiap orang yang berbuat dosa, ada iblis yang menemaninya, meniupkan berbagai rayuan agar orang itu semakin terjerumus dalam dosa. Iming-imingnya sangat banyak, padahal kesemuanya hanya pemuas nafsu belaka. Bahkan yang awalnya tidak tergoda pun bisa terjerumus. Akhirnya, banyak waktu dihabiskan hanya untuk sang pacar. Cinta setengah mati, katanya. Sampai-sampai cinta pada sang pemilik nyawa pun terabaikan. Setiap hari hanya mengingat wajah kekasih, namun lupa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh yang demikian sudah menjadi orang yang sesat. 3. Mengajarkan kepada kemunafikan. Orang yang pacaran itu mengajarkan diri untuk menjadi munafik. Berbohong ini itu hanya demi membuat si pacar senang. Bahkan mengumbar janji-janji yang belum tentu bisa ditepati, bahkan tak jarang aslinya hanya bualan semata. Berusaha menunjukkan sisi terbaik padahal di belakangnya saling mencela. Sering mengumbar rayuan romantis hanya agar si pacar tidak curiga, tidak hanya di hadapan sang pacar, tapi juga akan melakukan hal yang sama di hadapan orang tua. Jadilah mereka sebagai pembohong yang luar biasa. 4. Mengurangi produktivitas dan minat belajar. Siapa bilang pacaran bisa meningkatkan semangat belajar? Coba pikirkan kembali ke dasarnya bahwasanya pacaran itu adalah dosa. Selama berpacaran, artinya Anda akan terus menumpukan dosa sepanjang waktu. Dari tiap-tiap yang namanya dosa, tidak akan terdapat kebaikan di dalamnya. Justru sebaliknya, waktu yang seharusnya dimanfaatkan untuk belajar, justru lebih banyak dihabiskan bersama pacar. Uang pemberian orang tua yang semestinya dipakai untuk kepentingan pendidikan, malah dipakai untuk bersenang-senang. Zaman sekarang, dedikasi tinggi kepada pacar nampaknya adalah prioritas utama dibandingkan dengan diri sendiri. Akhirnya, tak jarang mereka yang malas belajar, sering tidak mengerjakan tugas, kebanyakan berhayal, lalu ujung-ujungnya adalah keteteran dan tinggal kelas atau terlambat wisuda. 5. Menjadikan hidup boros. Sering memberikan ini itu kepada pacar, bahkan lebih sering daripada apa yang dilakukan kepada orang tua sendiri. Padahal, apa yang diperoleh dari itu semua? Apakah dengan membelikan atau mentraktir sesuatu terhadap pacar maka artinya kita berinvestasi di dalam masa depan? Justru sebaliknya, pacar hanyalah penyebab kantong kering yang akan membuat kepala pusing hingga nanti ujung-ujungnya merengeklah pada orang tua untuk mendapatkan tambahan uang belanja sekaligus berpura-pura. 6. Pemicu tindak kriminal. Ini mengerikan. Ketika mendengar berita tentang remaja yang membunuh remaja lainnya hanya karena berebut pacar. Luar biasa, katakanlah dengan kasar, bahwa mereka lebih rendah daripada hewan sekalipun. Padahal manusia memiliki akal, bukan? Apakah dengan menghilangkan nyawa orang lain maka akan berjodoh dengan pacar yang diperebutkan? Yang ada, Anda akan berjodoh dengan iblis dan bersama-sama menghuni neraka. Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud, beliau memberikan saran sebagai berikut.
Wahai generasi muda, barang siapa di antara kalian telah mampu serta berkeinginan untuk menikah, maka menikahlah. Karena sesungguhnya pernikahan itu dapat menundukkan pandangan mata dan memelihara kemaluan. Dan barang siapa di antara kalian belum mampu, maka hendaklah berpuasa, karena puasa itu dapat menjadi penghalang untuk melawan gejolak nafsu. Hadis riwayat Muslim, Ibnu Majah, dan Tirmidzi. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita hidayah untuk bertobat dan kembali kepadanya.